Jika ada sesuatu yang sulit merintangimu, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya toxic positivity. Ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung, dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar diterima. Kalau sudah diterima dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya. Ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik, oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri. Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita, ya kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Baik, sekarang kita mulai, sudah setengah babak ngajinya, masih penghantar. Kita awali dari sini ya, untuk mengobati patah hati bagi mereka yang patah hati. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullahnya.
Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakitnya. Nah, ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada pola فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Lah ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng terus. Ini sudah sunnatullah. Ada sedih, ada senang. Kemarin senang-senang berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola. Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Ah ini mesti nanti ada efeknya, yo harus siap-siap. Jadi, saat ini kita bertemu, tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Yo, aku ya harus siap. Sekarang kita hidup, pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Oke, jadi yang pertama, ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu ya anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Ya contoh pola itu kalau kita haus harus minum. Kalau kita haus kok tidak minum mesti nanti chaos diri kita. Makanya silakan yang ada minuman, minum. Jadi kita praktekkan langsung polanya ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan. Kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah. Di apapun pola hidup ini, mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian, ayo membangun kenangan, kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri.
Jadi kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang, berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Ingat-ingatlah sini, mbahmu dulu itu rajin sekali sholat tahajud. Nah, itu monumen kenangan kebaikannya hidup. Nah, jangan yang buruk. Kalau yang buruk ya kenangannya bukan kenangan yang baik. Bisa blunder kamu nanti. Wah, si mbahmu dulu jam segini mesti ngopi di kafe, ndak pulang-pulang sampai jam itu. Diceritakan ndak enak. Nah, ayo bikin monumen kebaikan sebanyak mungkin biar nanti dia jadi memori di kepala anak cucu kita minimal. Ya syukur-syukur lebih luas jangkauannya. Mungkin yang jadi guru di murid-muridnya, yang nanti jadi kiai pada santri-santrinya. Ada banyak momen kebaikan yang itu nanti jadi sejarah mengabadikan diri kita. Meskipun kita nanti jadi tidak ada, setiap orang juga ada limitnya usianya, tapi kita masih tetap hidup di hati mereka, di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cintai. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah. Mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya, itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Jadi meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin. Ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya, karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak. Baik, jadi ini cara menyikapi pola-pola. Nah, sekarang cara menyikapi patah hati. Ini agak panjang kalau ini ya. Kita bahas satu-satu. Tipsnya dari kelompok Stoik. Yang pertama, masih seperti pola tadi ya. Ayo kita sadari kenyataan hidup. Dalam hidup ini, kata Marcus Aurelius, ada yang hadir, ada yang keluar dari keberadaan. Beberapa dari apa yang pernah ada sekarang sudah hilang. Perubahan dan perubahan terus-menerus mengubah dunia. Seperti perkembangan waktu yang tak henti-hentinya mengubah keabadian. Jadi ini ayo kita sadari hidup ini memang berubah. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang sudah datang besok bisa berubah, yang kemudian berubah besok bisa pergi dan lain sebagainya. Itulah hidup. Kan banyak momen ketika orang terus putus cinta, patah hati itu mengungkit-ungkit, dulu kamu lihat apa, sekarang lihat apa. Kamu kok berubah, tidak seperti dulu. Nah, jawabannya apa? Loh, hidup memang berubah.
Tidak ada yang tidak berubah. Selalu ada perubahan. Jadi longgarkanlah hatimu kok tiba-tiba menerima pasanganmu berubah. Ya memang di antara pola hidup tadi ada perubahan. Kok dilalah ya perubahannya ke arah yang pahit bagi kamu. Ya itu nasibmu sudah. Jadi, tapi dari aspek perubahan yang pasti terjadi, ya kamu harus akui. Hidup ini mesti berubah. Nah, jadi ini untuk meringankan hatimu. Oh iya ya memang, kenapa kok sekarang perasaannya berubah padaku? Ya memang hidup ini hakikatnya perubahan. Jadi, bukan sesuatu yang aneh. Tidak usah kamu pertanyakan. Ya kemungkinan perubahannya ke arah yang tidak bisa kamu kontrol. Sehingga kamu sekarang kecewa. Ini rumus pertama. Kalau teman-teman merasa kaget dengan momen kok tiba-tiba dulu kita bersama, sekarang kita berpisah. Memang hidup ini penuh dengan perubahan. Yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Sayangnya kebersamaan kita pisahnya cepat. Kan cuma itu saja. Yang lain durasinya panjang. Kalau kita durasinya pendek, akhirnya putus. Sederhananya kan begitu. Jadi kamu lebih longgar hatimu. Tidak harus terlalu membebani perasaanmu. Yang kedua, masih dalam konteks sadari kenyataan hidup. Kalau ini dari Epictetus. Ini menarik ya, filosof Stoik itu. Marcus Aurelius itu kaisar. Kalau Epictetus ini Buddha. Jadi pengikutnya aliran ini dari kaisar sampai Buddha. Kata Epictetus begini, saat engkau mencintai sesuatu, tempatkan di hadapan dirimu posisi yang berlawanan. Apa salahnya saat engkau mencium anakmu, engkau bisikkan dengan suara lirih, besok kamu pun juga akan mati. Dan kepada temanmu, besok kamu yang akan pergi atau aku yang akan pergi, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Nah ini menarik. Kalau pas kamu lagi hangat-hangatnya pacaran, terus kamu bilang, pada saatnya ya tetap kita akan berpisah. Ini kan sama-sama latihan kuat-kuatan ini. Jadi kita kan selalu kalau sedang begitu kan kita bilangnya kita akan bersama selamanya. Tidak bisa. Mesti kita akan berpisah. Polanya memang sudah begitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, makanya bahkan itu kan contohnya anak-anak sama sahabat. Karena biasanya ini kan paling mengikat kita. Anak itu apalagi. Kalau kita dibilang anak kita besok akan mati, itu kita kan nggak terima rasanya. Tapi ya memang begitu, wong dia manusia. Ini kan persis cerita sufi itu. Suatu ketika ada seorang sufi yang mengunjungi seorang raja. Yang raja ini karena sangat takzim pada sufi ingin belajar. Karena sufi ini tidak bisa lama, raja itu, wahai sufi, saya diajari satu saja wawasan. Yang ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk kerajaan saya, untuk semua orang. Nah, terus sufi ini cuma bilang satu kata. Ya sudah, kalau cuma minta satu wawasan saya bisa lah. Saya beritahu ya, ini hakikat yang paling sejati dalam hidupmu, kata sufi ini. Apa? Besok anakmu pasti mati. Oh, itu rajanya marah. Sufinya dipukuli, kok bisa kamu disuruh memberi wawasan yang bagus malah mengutuk anakku. Kata si sufi, loh yang mengutuk siapa? Bukankah anakmu besok pasti mati? Wong dia manusia. Apa ada manusia yang tidak mati? Semua manusia mesti mati. Jadi kebenarannya memang begitu. Terus dikritiklah raja ini oleh si sufi. Tadi kamu minta kebenaran padaku. Saya beritahu kebenaran kok kamu tidak terima. Telingamu kok tidak kuat. Padahal memang kebenarannya memang begitu. Nah ini cerita ini sebenarnya untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang kebenaran itu memang pahit. Tapi kenyataannya memang begitu. Makanya tadi saran pertama, ayo siap.
Ayo disadari kenyataan hidup ini. Jangan kaget, bahkan dengan orang yang paling kamu cintai pun, ya mesti salah satu akan saling meninggalkan. Ya paling tidak kan nanti salah satu meninggal. Mesti yang satu meninggal terus yang lain sendirian, mesti begitu. Kalau meninggal bareng malah ndak enak. Meninggal bareng itu kalau ndak kecelakaan ya tragedi apa. Mending gantian saja. Jadi momennya mesti pahit itu kalau bersama-sama. Dan saling meninggalkan. Baik, itu kenyataan hidup. Makanya yang kedua ini kalau di Epictetus ya tidak ada salahnya loh kalau kamu sambil misalnya memeluk anakmu atau salaman dengan sahabatmu, sambil kamu sadari, anakku ini ya manusia, besok pada akhirnya ya meninggal mati. Sahabatku ini akrab sih, tapi pada saatnya ya kita berpisah, entah aku berangkat duluan atau dia berangkat duluan. Nah ini latihan menguatkan batin kita, ini versinya orang Stoik. Jadi kalau kalian sudah punya kekasih, ya sambil berdua disadari. Mungkin kalau ada momen berdua, yuk kita sadari bersama bahwa pada saatnya kita akan berpisah. Tidak boleh protes, memang sunnatullahnya begitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, ini masih dari Epictetus. Ini untuk menguatkan kita. Kata Epictetus begini, apa yang engkau cintai bukanlah milikmu. Itu diberikan kepadamu saat ini. Bukannya tidak akan diambil lagi, juga tidak diberikan padamu untuk selama-lamanya. Seperti buah ara. Buah ara itu seperti buah delima. Kalau dalam bahasa Arab namanya buah tin. Rasanya manis. Yang diberikan kepadamu atau seikat buah anggur pada musim tertentu dalam setahun. Jika engkau menginginkan buah ini di musim dingin, engkau bodoh. Jika engkau menginginkan putra atau temanmu ketika dia tidak lagi diizinkan untukmu, tidak lagi jadi jatahmu, engkau harus tahu bahwa engkau seperti orang menginginkan buah ara di musim dingin. Jadi rasa cinta, orang yang kita cintai, peristiwa mencintai, semuanya hakikatnya adalah pemberian, anugerah, dan ada durasinya. Jadi ada waktunya. Kalau memang belum waktunya, ya tidak akan muncul. Kalau sudah habis durasinya, ya tidak akan mampu kita mempertahankannya. Jadi baik rasa cinta maupun yang dicintai maupun peristiwa mencintai itu sendiri segalanya ada waktunya. Kalau di luar waktunya kok kita inginkan ya tidak akan nyampe. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Kalau memang sudah dekat waktunya ketemu ya akan ketemu, kan begitu logikanya. Kalau belum waktunya ketemu ya tidak akan ketemu. Jangan-jangan jodohmu belum lahir misalnya. Kamu minta-minta, kamu berdoa ya tidak ketemu-ketemu. Kok lama sekali tidak ketemu ya Allah, ya jodohmu belum lahir. Jadi cintamu bukan milikmu. Cinta itu sendiri kan juga pemberian. Termasuk yang sulit kita kontrol, bukan bagian dari kontrol kita, itu cinta. Kita kan tidak bisa merancang, saya harus mencintai dia sajalah, tidak usah mencintai, itu kita tidak bisa. Rasa cinta itu muncul tiba-tiba. Kadang-kadang tidak kita prediksi. Loh, saya itu bareng sama dia sejak semester 1 sampai semester 7. Ketika nggarap skripsi baru ada rasa pada dia. Kok tidak kemarin-kemarin? Ya karena itu anugerah dari Allah. Jadi tidak bisa kita rencanakan, saya pengennya jatuh cinta dengan yang dekat-dekat rumah sajalah biar tidak high cost misalnya. Kan tidak bisa. Gitu loh. Ya jatuhnya pada dia, anugerahnya Allah, hubungannya dengan dia, dengan durasi waktu tertentu pada waktu tertentu. Maka kata Epictetus, ya segalanya ada waktunya. Kok ternyata kita
ditakdir berpisah, mungkin memang waktunya sudah habis. Durasinya sudah selesai. Nah, ini untuk menguatkan kita ya. Jadi kalau kamu nanti patah hati ya, jangan-jangan ini durasinya memang sudah selesai. Jadi biar nggak terlalu sedih lagi. Apa-apa itu ada siklus, ada polanya. Makanya sindirannya Epictetus, kalau kita menginginkan buah ara di musim dingin, yo sampai stres pun tidak akan ketemu. Kenapa? Bukan waktu. Ini nasihat kedua. Nasihat ketiga tadi ya. Yang kedua, kita sadar kenyataan hidup. Yang ketiga ini, kita sadari cinta kita hakikatnya bukan milik kita. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, cinta dan ingin memiliki itu apa setara? Ya enggak, karena bahkan cinta itu sendiri ternyata di luar kontrol kita. Makanya kalau dalam dunia tasawuf, mahabbah itu bagian dari ahwal. Ahwal itu anugerahnya Allah. Rasa cinta pada Allah itu ya hakikatnya anugerahnya Allah sendiri. Batin kita itu tidak bisa. Orang itu dipaksa mukul bisa, dipaksa mencintai tidak bisa. Mbok kamu cinta padaku dong. Ini kalau memang tidak cinta ya tidak cinta. Karena rasa itu muncul ya bagian dari anugerahnya Tuhan. Makanya ada kalimat cinta itu anugerah. Baik, ini nasihat selanjutnya. Ada lagi nasihat. Ini mirip tadi ya, antara yang dalam kontrol dan di luar kontrol. Kebahagiaan dan kebebasan, masih kata Epictetus, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang satu prinsip. Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Berarti di luar kendali kita. Hanya setelah kita pahami aturan mendasar ini dan belajar membedakan antara apa yang kita bisa dan tidak bisa kita kendalikan, ketenangan batin dan keefektifan hidup menjadi mungkin. Ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada kunci penting dalam hidup ini. Kita harus sadar mana yang dalam kuasa kita, mana yang di luar kuasa kita. Seperti cinta tadi, itu kan bagian dari yang di luar kuasa kita. Mana cintamu yang kemarin? Wah, sudah diambil sama yang punya cinta. Sekarang ganti cinta ke yang lain. Bisa saja begitu momennya. Tapi memang perasaannya orang lain di luar kuasa kita. Kalau kita menyedihi itu atau menggalaui itu, ada enggak ya bahasa Indonesia menggalaui itu? Berarti kita ya akan kesulitan keluar dari rasa sedih karena ini. Karena apa? Tidak ada jalan keluarnya, karena di luar kuasa kita. Apalagi urusan perasaan. Seperti saya jelaskan tadi, ya kalau urusan perasaan tidak bisa dipaksa. Kalau kita merasa sedih itu kan orang bilang, mbok jangan sedih. Lah ini sudah sedih. Kok tidak boleh sedih? Wong ini rasa. Mbok jangan tersinggung, gitu aja tersinggung. Lah saya sudah tersinggung ini. Jadi sulit rasa itu diatur seperti kita ngatur yang dalam kontrol kita. Jadi ini kunci hidup bahagia. Kita harus tahu mana yang ada dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Kita tidak mungkin ngontrol tangannya para netizen untuk ngomong jelek-jelek. Tapi kita masih bisa ngontrol tangan kita untuk bisa posting yang baik-baik saja. Kalau kita sedih dengan yang di luar kontrol kita, wah netizen ini kok gitu ya sekarang isinya. Ya kita akan sedih, galau, dan kesulitan sendiri. Karena di luar kontrol kita, ya sudah, itu di luar kontrol saya. Yang bisa saya kontrol apa? Tanganku sendiri. Nah ini penting biar kita bahagia. Karena sekarang banyak orang yang sedih tanpa alasan gara-gara rajin baca medsos. Begitu baca medsos darah tingginya naik. Mbok ya tadi ndak usah baca yang seneng-seneng saja. Baik.
Nah, kita lanjutkan. Ini masih tentang yang di luar kuasamu. Kata Epictetus lagi, ini sering dikutip orang. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Kenyataannya saya ditolak. Wah, kenyataannya saya diputus. Mau gimana lagi, saya terima. Itu lebih menenangkan. Yang paling tidak menenangkan, kita tidak terima dengan yang sudah terjadi. Ini stres double-double kamu. Wong sudah jelas kenyataannya pahit, kamu tidak mau ngakui bahwa itu pahit. Nah, itu sulit sudah. Kayak kamu minum jamu, pahit enggak? Enggak kok, saya kuat. Ya wis, orang enggak akan iya. Ya kalau pahit bilang saja pahit. Kalau memang sulit bilang saja sulit, enggak masalah. Terima saja, akui saja. Tinggal kamu tata ke depannya segala yang ada dalam kontrolmu. Kan cuma itu saja. Yang di luar kontrolmu ya dipasrahkan saja. Ini lebih menenangkan. Jadi kalau kita ingin tenang, memang rumusnya harus tahu yang dalam kontrol dan yang di luar kontrol. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini. Ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Ini saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Jadi ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita. Bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai, itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, Pak, salah saya apa Pak, dapat nilai D. Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita. Yuk tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Ya. Sekarang ada yang 12, ada yang 8.
Oke ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, ndak terhitung. Ndak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2 loh, masih panjang. Ndak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini, masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah ini penting, makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Markus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja, ya pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Jadi lanjut hidup. Jadi ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah seneng? Hujan-hujan, wah seneng hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh itu motor itu sudah banter-banteran mesti. Seolah-olah air itu akan membunuhmu. Padahal cuma air. Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ini pikiran itu kan jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini, kan beda. Kamu di lampu merah dibel orang dari belakang. Itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok, karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca, wah orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Oh, kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi terima kasih loh ya, saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu nganggap dia, wah menyusu-nyusu kamu kan, kamu terus nganggap orang kok tidak sabaran, masih merah kok masih ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidupmu. Baik, ya setelah pikiran terkendali, kendalikan dirimu. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Kata Markus. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warna kita. Ini mengendalikan diri kita. Nah, terus Marcus Aurelius kemudian menasehati kita. Rintangan dalam hidup itu hakikatnya adalah jalan.
meskipun benar bahwa seseorang dapat menghalangi tindakan kita, mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikap kita yang memiliki kekuatan untuk berubah dan dapat beradaptasi. Karena pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan apapun menjadi sarana untuk mencapainya. Apa yang merupakan penghalang tindakan diubah menjadi jembatan bagi tindakan. Hambatan menjadi petunjuk jalan. Jadi ini menurut saya lagi-lagi cara membaca. Kamu tidak terhalang, hanya saja ada tantangan untuk dilewati. Jadi halangan itu jangan kamu baca sebagai rintangan, baca saja sebagai tantangan yang harus kamu taklukkan. Pak, saya cinta dia, Pak. Tapi orang tuanya kok tidak setuju, Pak. Ya, alhamdulillah orang tuanya masih sadar. Udah. Ya. Nah, maksudnya ke sini. Kalau Markus itu maksudnya, kalau ada halangan seperti itu, yaitu tantanganmu untuk ditaklukkan, bukan halanganmu. Kalau halangan itu kan harga mati. Cintaku terhalang, selesai. Tapi kalau cintaku mendapat tantangan, harus ditaklukkan. Ya gimana caranya orang tuanya terus jadi suka padamu dan setuju. Jadi rintangan hakikatnya adalah jalan. Bacalah rintangan itu sebagai jembatan untuk kamu lewati. Jembatan itu kan untuk dilewati, tidak untuk kamu tinggal di situ. Lampaui itu, taklukkan itu. Jadi ada kesulitan apapun, lampaui. Patah hati pun sejenis rintangan yang harus kamu baca sebagai jalan. Oh, mungkin ini jalan kesuksesanku. Nah, harus aku taklukkan. Aku tunjukkan bahwa aku bisa sukses meskipun tanpa kamu. No, ini jadi rintangan, jadi jalan. Kesulitan jadi pendorong untuk kita lebih tegak lagi. Ini nasihat dari Markus. Terus hati-hati juga jangan memperparah keadaan. Betapa jauh lebih berbahaya konsekuensi dari kemarahan dan kesedihan daripada keadaan yang membangkitkannya dalam diri kita. Kadang-kadang kemarahan kita, kesedihan kita membuat kita blunder. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang efeknya jauh lebih buruk daripada sebabnya. Sebabnya sih kamu misalnya diputus sama pasanganmu. Terus kamu saking marahnya ngamuk-ngamuk. Kamar kos kamu acak-acak. Motormu kamu banting-banting. Setelah itu kamu duduk sendirian. Ternyata biayanya besar, patah hati. Salahmu sendiri. Kamu yang memperparah keadaan. Gitu loh. Mbok tadi jangan lepas kontrol, kamu masih aman. Tapi karena kamu lepas kontrol, maka kata Markus berapa kadang-kadang lebih besar biayanya, konsekuensinya, kemarahan dan kesedihan dibandingkan sebabnya. Kadang-kadang cemburu tanpa alasan, padahal belum diputus itu kamu masih curiga saja. Tidak beneran, itu kamu sudah marah-marah, banting-banting piring, kamu sudah ngomong yang jelek-jelek. Ternyata salah paham. Lah itu kan sebabnya sepele, tapi yang kamu lakukan di luar kontrol malah memperparah keadaan. Semula tidak ada apa-apa, jadi putus beneran. Nah ini yang sering kita. Maka hati-hati dengan diri yang tidak terkontrol. Memang kuncinya mengendalikan diri. Kalau ini agak keras dari Epictetus. Jangan cengeng. Jadi ini ada kalimat di bukunya itu. Kami menangis kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa lolos dari penderitaan ini? Itu dimarahi sama Epictetus, bodoh. Apa kamu tidak punya tangan? Apa Tuhan lupa memberimu sepasang? Maksudnya apa? Potensi, kualitas, kompetensi, fasilitas hidup kita masih lengkap. Wong tinggal mengubah sudut pandang,
Wong tinggal menguatkan diri sebentar saja kok ndak kuat. Kok mengeluh pada Tuhan, gimana aku bisa keluar dari situasi ini. Kamu belum berkurang sedikit pun dirimu dibandingkan yang kemarin. Kamu masih utuh sebagai dirimu yang kemarin. Tidak ada yang berkurang. Kemarin kamu bisa apa, sekarang kamu masih bisa. Kemarin kamu mampu apa, sekarang kamu masih mampu. Kualitas dirimu tidak ada yang hilang. Maka kamu masih bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Tidak usah terlalu banyak mengeluh. Kamu masih bisa tegak seperti dulu. Tinggal kamu sembuhkan sakit hatimu. Kan cuma itu saja masalahnya. Tidak usah dibawa kemana-mana. Jadi ini sudah mulai agak keras Epictetus ini. Sudah dinasihati sejak tadi kok masih ngeyel, masih sumpek saja. Ya wis, kalau begitu apa sih yang kurang dari dirimu kalau patah hati? Yang sederhananya begitu. Apa dari kamu cerdas terus jadi tidak cerdas lagi? Apa dari kamu pinter jadi tidak pinter lagi? Apa dari kamu semula bisa nyetir mobil gara-gara patah hati tidak bisa nyetir mobil sekarang? Pak, apa tidak apa-apa begitu? Maka jangan cengeng lah, kata Epictetus. Kamu itu kuat kalau mau, kamu hebat kok. Hanya saja ketika kamu cengeng, terlalu manja, ya kamu lama tidak bangkit-bangkit, tidak move on. Ayo bangkit. Bila perlu ini ditambahi oleh Markus, jangan malu minta bantuan. Tidak apa-apa. Kalau butuh teman ngobrol, teman curhat, di sekelilingmu banyak. Kamu tinggal milih. Kok diputus pasanganmu, tidak usah khawatir. Di sekelilingmu banyak yang bisa kamu sandari, temanmu, sahabatmu, atau kamu cari yang lain juga insya Allah ada. Asal kamu tidak menutup diri. Jangan malu bertanya. Kata Markus begini, jangan malu saat membutuhkan bantuan. Engkau memiliki kewajiban untuk dipenuhi seperti seorang prajurit di tembok pertempuran. Jadi bagaimana jika engkau terluka dan tidak bisa memanjat tanpa bantuan prajurit yang lain? Jadi manfaatkanlah teman sekelilingmu, orang-orang yang mencintaimu di sekelilingmu sebagai sandaran. Tidak masalah. Jangan malu. Jangan gengsi. Patah hati bukan aib, bukan dosa. Tidak apa-apa. Jadi biasa saja. Itulah dinamikanya orang hidup. Kan memahaminya begitu. Hidup itu naik turun seperti itu. Terus, nah ini lanjutannya. Ini kalau masih tidak sembuh-sembuh. Sakit hatinya. Kenapa kok sakit sekali? Nah itu terus disindir oleh Marcus Aurelius. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu itu sendiri, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan lenyap. Dimarahi sekarang sama Marcus Aurelius. Kok kamu mau bersakit-sakit lama? Sakit atau tidak sakit itu kan tergantung dirimu. Apalagi sakit hati, bukan sakit fisik. Itu kuncinya ada di kita kok. Ada teman yang secara sengaja ngomong nyelekit biar kita tersinggung. Itu tersinggung atau tidak itu kan bisa kita atur. Loh, kamu melecehkan aku ya? Andalah aku tidak tersinggung kok. Oh itu tambah mangkel itu yang melecehkan. Kenapa? Sakit dan tidak sakit ada dalam diri kita. Kita terima atau tidak. Kalau tidak kita terima ya sudah. Beres. Jadi kalau kamu bilang, wah kok rasanya sesakit ini? Ya sudah kamu singkirkan rasa sakit itu. Kamu bergeraklah maju lagi, move on lagi. Jadi kalau ada yang mengeluh begitu, dalilnya pakai Marcus Aurelius ini. Sakit sekali tapi Pak rasanya ya enggak apa-apa. Atau mengeluhkan pasanganmu. Kenapa kok dia jahat sekali? Kok dia mengingkari janjinya? Kok dia setega itu dan seterusnya. Lagi-lagi dibantu Marcus untuk menjawabnya. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu,
Tanyakan pada dirimu hal ini. Apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Ya tidak. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia dan orang ini adalah salah satunya. Nah, itu untuk menenteramkanmu ya. Jadi hal yang sama lakukanlah untuk orang yang jahat. Orang yang tidak dapat dipercaya atau orang yang rendah moralnya. Mengingat bahwa di seluruh dunia ini pasti ada beda-beda kelas moralnya manusia akan lebih membuatmu toleran terhadap penghuninya. Jadi kalau kamu merasa dia kok jahat sekali padaku, dia kok begitu teganya padaku, kamu sadarilah, oh iya ya memang manusia itu ya macam-macam. Memang ada yang tipe kayak dia itu. Itu akan lebih menenteramkanmu. Jadi tidak mungkin di dunia ini orangnya tulus, semua orangnya baik, semua selalu ada orang-orang tertentu yang jahat, yang buruk, yang tidak tahu malu, dan lain sebagainya. Ini lebih menenangkan kita. Jadi kadang-kadang kan kita protes, kok kamu bisa jahat padaku? Oh, ya memang mungkin dia tipe yang begitu. Nah ini jawabannya kalau ada yang tanya, kenapa kok dia jahat sekali? Nah lanjutannya, lah terus dia sudah mengecewakanku, dia sudah menyusahkanku, aku sekarang harus bagaimana setelah putus? Nah ini sebenarnya pembahasan lebih menarik itu setelah putus terus harus bagaimana? Bukan bagaimana rasanya putus. Kalau menurut Markus begini, merasa sayang kepada orang lain, meskipun mereka melakukan banyak kesalahan, adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati, tidak lama lagi. Semua orang kan mesti mati. Dan di atas itu semua, mereka tidak benar-benar menyakitimu. Mereka tidak melenyapkan kemampuanmu untuk memilih. Sederhananya, ya kita tetap baik kepadanya. Kenapa? Karena kita manusia. Di antara keutamaan manusia itu memaafkan dan tetap menyayangi siapapun karena dia statusnya manusia. Jadi aku tetap menyayangimu meskipun sekarang tidak sebagai pasangan. Yo, cara menyayanginya mesti beda. Kalau kemarin cara menyayanginya pakai nraktir, pakai apel dan lain sebagainya, sekarang lebih irit. Jadi tidak perlu high cost, tapi tetap ada rasa menyayangi. Dan kalau kita kecewa dengan yang mereka lakukan, sebenarnya mereka itu tidak jahat-jahat amat. Anggap saja mereka itu mendidik kita untuk jadi lebih tangguh. Buktinya apa? Kita masih bisa tegak hari ini. Nah, jadi mereka tidak melenyapkan kemampuan kita untuk milih. Jadi maksudnya untuk menentukan hidup kita sendiri. Jadi kalau ada yang tanya, terus aku bagaimana? Ya tetaplah sebagai manusia kita tetap harus saling menghargai, saling menyayangi. Ya, kalau masih ngeyel saja, gimana saya melanjutkan hidup tanpa dia? Dimarahi sekarang oleh Markus, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Engkau pasti akan menghadapinya jika perlu. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi senjatamu melawan masa kini. Kalau sudah patah hati kan kadang-kadang gimana aku melanjutkan hidup tanpa dia? Bisa, tidak usah khawatir. Kayak kamu dulu belum kuliah terus mau masuk kuliah kan kamu, bisa ndak ya Pak saya kuliah itu, saya itu. Ternyata dijalani ya bisa, bahkan sekarang ya ndak blek. Jadi ternyata bisa. Kamu membayangkan mungkin yang baru menikah dulu mikirnya panjang gimana menikah itu saya ndak bisa ini, ndak bisa itu. Dijalani ya ternyata ya bisa.
merantau keluar kota, selama ini bareng orang tua terus, sekarang kuliahnya di Jogja sendirian. Mungkin awalnya kamu mikir, bisa ndak ya aku hidup sendirian? Oh, buktinya sekarang bisa. Jadi bahkan kalau disuruh pulang kampung sekarang agak males-malesan. Khawatir ditanya lulusnya kapan. Nah, bisa kok. Kata Markus, dengan alat yang sama yang kamu miliki, dengan cara berpikir yang sama, dengan gaya hidup yang sama, kamu terbukti bisa menaklukkan apapun dalam hidupmu. Apalagi ini. Hanya sekedar ditinggal pasangan. Nah, jadi kata Markus, bisalah. Dengan senjata yang sama, yang selama ini engkau miliki. Terus aku dapat apa? Dari semua yang selama ini aku alami berdua. Ada yang paling penting yang kamu dapat, yaitu pelajaran pendidikan diri. Kata Markus, jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan.